Ada satu kampung namanya Kampung Nabi Allah Hud. Nabi Allah Hud itu 2400 tahun sebelum Nabi Allah Isa. 2400 tahun sebelum Masehi. Beliau tinggal di situ, kemudian wafat di sana sampai sekarang. Sampai saat ini makamnya Nabi Allah Hud itu dikenal dan diziarahi, sangat otentik dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang. Banyak orang berziarah. Tepatnya kurang lebih sekitar 70 km dari kota Tarim. Nah, itu dari kota Tarim, kalau kita sekarang naik mobil sekitar 1,5 jam sampai 2 jam sampailah di kampungnya Nabi Allah Hud. Dan setiap tahun tanggal 8, 9 dan 10 bulan Rajab, 8, 9, 10 Rajab, setiap tahun itu ada haul, ada peringatan haul wafatnya Nabi Allah Hud alaihissalam di makam itu. Ini makamnya Nabi Allah Hud, nggak ada orang ya sekarang, nggak ada penduduk yang tinggal di kampung sana, tidak ada, hanya makam saja. Tetapi setahun sekali tanggal 8, 9, 10 bulan Sya'ban itu kampung penuh sesak dengan manusia dari seluruh dunia hadir ke sana. Waktu kami mondok di Yaman dulu, kita setahun 2 kali dibawa oleh guru-guru kita untuk ke sana dan tinggal di situ 1 minggu ya, tinggal 1 minggu. Jadi kalau orang-orang umum 3 hari, mereka berziarah 3 hari. Yang jualan, yang datang orang bikin, kalau di sini seperti pameran ya, ada orang pameran, ada orang main-main, itu permainan untuk anak-anak, macam-macamnya, penuh tumpah orang-orang ada di Syekh Hud, kampungnya Nabi Allah Hud. 8, 9, 10 bulan Sya'ban itu setiap tahun. Alhamdulillah tahun kemarin ini adik beliau, adiknya Abah ya, Kiai Imam Baghawi, itu sekeluarga bahkan dengan santri-santrinya ziarah ke sana, bahkan sudah 2 kali ya, Imam Baghawi sudah 2 kali ke sana. Sekarang putranya 2 orang ada mondok di sana. Tadi Abah berdoa semoga kita, anak-anak kita ditakdir bisa datang ke sana, belajar di sana. Semoga dari santri Nurul Burhan insyaallah nanti ada yang melanjutkan belajar di Wadi Ahqaf atau tepatnya di Hadramut, yang mana di situ berlalu ratusan tahun. Maaf, perlu saya terangkan, akidahnya sama dengan Indonesia, madhabnya Syafi'iyah, akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Hadramut itu padang pasir, kalau sekarang padang pasir, tetapi di Hadramut ini di zaman Rasulullah SAW Islam masuk ke Yaman tanpa ada peperangan. Orang Yaman semuanya masuk Islam. Bahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengirim gubernurnya untuk berdakwah di Yaman, tepatnya di kota Tarim. Gubernur beliau yang bernama Ziyad bin Labib membaiat orang-orang Tarim. Semua orang Tarim ikut berbaiat, tidak ada satupun yang membangkang. Dikabarkan oleh gubernurnya kepada Sayyidina Abu Bakar, orang-orang Tarim masuk Islam, mereka semuanya membaiat. Akhirnya didoakan dengan 3 doa istimewa oleh Sayyidina Abu Bakar. Apa doanya? Yang pertama, semoga di Hadramut, di Yaman itu dimakmurkan sampai hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun negara tertinggal, walaupun gersang, tapi Yaman itu aman, terutama di Hadramut ini. Yang perang itu di utara, tetapi di Hadramutnya, di Tarim ini aman. 5 tahun nggak ada presiden, aman. Bayangkan nih, negara 5 tahun tak ada presiden, 5 tahun nggak punya, tetapi aman, nggak ada masalah, semuanya orang tenang berkat doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian nomor 2 didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar, ayyubarik fi ma'iha, semoga Allah berkahi airnya. Ini yang aneh para jamaah, di Yaman itu, di Hadramut itu padang pasir, jarang turun hujan. Hujan setahun sekali paling, kalau hujan mungkin 1-2 jam, setelah itu tahun depan lagi. Hujan setahun sekali, padang pasir, jarang ada tumbuhan.
tetapi kalau bor gali sumur 3 meter air keluar, bikin bor 2-3 meter air keluar dan melimpah airnya. Aneh, tetapi itu doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai sekarang air melimpah dan airnya itu terasa enak, tawar air di kota Hadramut. Kemudian doa yang ketiga, ini yang juga mungkin dirasakan sekarang, ayyukathir fiha salihun, semoga Allah perbanyak para kaum solihin, perbanyak para wali-walinya. Dikatakan kalau di Hadramut itu hampir setiap rumah ada penghafal Al-Quran, hampir setiap rumah ada orang walinya. Anak-anak itu banyak belajar sama ayahnya, ayahnya belajar sama ayahnya. Jadi hampir setiap rumah ada orang soleh, ada orang wali, ada penghafal Al-Qurannya. Itulah sedikit keadaan. Di pasarnya saja, saya pernah dulu terangkan, di pasarnya tidak kurang pedagang-pedagangnya dari 200 orang yang hafal Quran. Sekarang nih, di pasar kota Tarim. Jangan tanyakan di masjid, jangan tanyakan di pondok-pondoknya, jangan tanyakan di tempat-tempat ilmunya. Di pasar orang awam, bahkan orang gilanya saya sering ngelihat. Orang gila yang nggak pakai baju, yang jalan itu sambil baca Quran. Dari seringnya dengarkan bacaan Al-Quran, dari banyaknya di rumah-rumah baca Al-Quran. Dulu ada orang asing masuk ke Tarim, dia lewat dari jalan ke jalan antara maghrib dan isya, setiap rumah baca Quran. Tidak ada satu rumah pun yang tidak baca Quran. Makanya sampai dikatakan jalannya Thariqut Tarim Syekh man la luh syekh. Jalannya di kota Tarim itu guru bagi orang yang tidak punya guru. Artinya apa? Kalau kita jalan-jalan di Tarim, kita akan menemukan pelajaran di sana. Kita akan menemukan hikmah-hikmah yang sangat banyak. Nah, ini di situ tempatnya daripada Nabi Allah Hud alaihissalam, dan sampai sekarang, sampai zaman ini masih menjadi ikon, masih menjadi tempat orang-orang datang berziarah ke Nabi Allah Hud alaihissalam. Turun temurun berlalu ribuan tahun, sampai sekarang masih ramai. Ya, mudah-mudahan Allah beri kita rezeki bisa sampai ke sana insyaallah. Amin Allahumma amin.